Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Windy Antika dari kelas AP 3D. Baiklah, saya akan menjelaskan permasalahan pendidikan di Indonesia. Permasalahan sistem pendidikan kita yang namanya sistem, kalau berbicara tentang sistem, maka sistem itu adalah serangkaian komponen-komponen yang ada pada pendidikan. Nah, komponen-komponen pada pendidikan itu ada guru, siswa, kurikulum, dan sebagainya. Jika salah satu komponen tidak bisa berjalan sebagai mestinya, maka sebuah sistem akan berhenti. Sebuah pendidikan jika mempunyai anggaran yang besar dan mempunyai partisipasi tinggi, maka mutu pendidikan akan tinggi. Akan tetapi, jika anggaran kecil, partisipasinya tinggi, maka mutu akan sedang. Dan begitu juga kalau anggarannya besar, partisipasinya tinggi, maka mutu rendah. Dan jika anggarannya kecil, partisipasinya rendah, maka mutunya tidak jelas. Jadi, berhasil atau gagalnya mutu pendidikan itu dipengaruhi anggaran dan partisipasinya. Berbicara tentang manajemen pendidikan di Indonesia ini sangat kompleks masalahnya. Banyak aspek dan beberapa hal sudah sangat salah dalam manajemen pendidikan di Indonesia itu sendiri. Namun, masih saja hal itu dibiarkan dan belum bisa terselesaikan sampai saat ini. Pergantian Menteri Pendidikan yang tergolong sering dan berdampak dengan pergantian kebijakan-kebijakan tentang pendidikan pun belum bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan manajemen pendidikan di Indonesia itu sendiri. Permasalahan-permasalahannya yang antara lain yaitu manajemen pendidikan di Indonesia tidak berbasis kompetensi, yang sebenarnya kalimat kompetensi yang saat ini banyak tersurat dalam sistem pendidikan dan dalam KBM dipandang masih biasa, tidak mengenal dan dampak hanya tekstual semata, tidak ada esensi yang sebenarnya. Hal ini sangat tampak terlihat jika melihat kasus-kasus sebagai berikut, yaitu terbuktinya banyak pengangguran dan pekerja yang bekerja yang tidak sesuai dengan apa yang dipelajari. Adapun pendidikan yang tidak berbasis kompetensi, yaitu 63% orang di Indonesia bekerja tak sesuai jurusan, angka pengangguran lulusan universitas meningkat, dan masih banyak lagi. Dan permasalahan-permasalahan yang kedua, pendidikan tidak berbasis cita-cita peserta didik. Dan satu hal lagi yang lebih penting adalah manajemen pendidikan kita. Manajemen pendidikan kita tidak mengarahkan anak untuk mewujudkan cita-citanya. Bagaimana supaya bisa menghafal semua materi pelajaran tanpa terkecuali. Dan hal ini membuat peserta didik tidak fokus dalam belajar dan para peserta didik dituntut pintar dan bisa dalam mempelajari sebanyak materi. Semua pelajaran dengan adanya sistem pendidikan yang seperti itu membuat para peserta didik terbebani. Dan masalah yang terakhir adalah sistem pendidikan tidak berbasis kompetensi. Manajemen pendidikan di Indonesia memaksakan anak untuk memahami seluruh materi yang ada, tidak pernah mempertimbangkan apakah materi tidak sesuai dengan kompetensinya atau tidak, sehingga yang terjadi adalah peserta didik hanya dijadikan objek. Akibatnya para peserta didik berkembang bukan berdasarkan potensinya, akan tetapi berdasarkan keterpaksaan. Memang bukan sebuah perkara yang mudah untuk menuntaskan masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut perlu adanya koordinasi antara pemerintah, masyarakat, guru maupun siswa. Dengan begitu permasalahan yang dihadapi akan dapat cepat terselesaikan walaupun dengan cara bertahap. Dan pendidikan adalah proses pembelajaran yang merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Dengan adanya pendidikan, maka suatu negara akan bisa maju dan meningkat secara pesat, karena pendidikan itu tonggak kemajuan suatu bangsa. Maka dari itu, suatu bangsa dikatakan maju ketika pendidikannya tertata dengan baik dan melahirkan bibit-bibit yang cerdas supaya bisa mengembangkan bangsa dan negaranya sendiri. Apabila
suatu negeri memiliki sistem pendidikan yang masih cacat atau masih memiliki banyak permasalahan, maka harus segera diselesaikan permasalahannya agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan kekacauan akibat dari masalah pendidikan yang tak kunjung selesai. Banyak faktor dan masalah yang menyebabkan pendidikan di Indonesia tidak berkembang. Akan terbengkalaikan karena dari pihak orang tua sudah tak menyanggupi biaya sekolah dan lebih mementingkan kebutuhan untuk hidup sehari-hari. Maka dari itu, masalah ekonomi juga menjadi faktor utama dalam permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang kedua, fasilitas pendidikan yang kurang memadai. Fasilitas pendidikan yang kurang memadai juga suatu permasalahan pendidikan di Indonesia. Banyak sekolah-sekolah yang bangunannya hampir roboh, sudah tak layak dipakai untuk proses pembelajaran, tidak memiliki fasilitas seperti kursi, meja belajar, buku, perlengkapan teknologi, dan alat-alat penunjang lainnya, yang mengakibatkan kurang optimalnya pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, memiliki guru yang tidak terlatih. Guru merupakan faktor yang terpenting dalam proses pendidikan, karena guru adalah seorang pengajar dalam mengajarkan ilmu pengetahuannya supaya anak-anak bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang telah diajarkan gurunya. Tugas utama seorang guru ialah mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan menilai dan mengevaluasi anak didiknya. Apabila guru yang mengajar tidak terlatih, maka proses belajar mengajar akan terhambat karena guru yang mengajar tidak terlatih atau kurang profesional dalam hal belajar mengajar, dan apabila tidak segera diatasi, maka akan mengakibatkan anak-anak merasa kurang mendapatkan. Antaranya ialah mahalnya biaya pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan adalah masalah pertama yang dihadapi orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan, dan seringkali anak-anak yang berada di bawah garis kemiskinan sekolah ilmu pengetahuan dari gurunya. Sedangkan tujuan awal adanya pendidikan itu untuk menambah ilmu pengetahuan agar suatu saat nanti anak-anak penerus generasi bangsa bisa memajukan bangsa kepada murid, baik itu ilmu pengetahuan, keterampilan, serta mengajarkan pendidikan akhlak kepada murid. Faktanya di lapangan, pendidikan seringkali mendapat masalah kekurangan jumlah guru, terutama guru-guru terampil atau kekurangan jumlah guru yang terampil. Guru adalah salah satu elemen pendidikan agar proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. Prosesnya guru mentransfer ilmu bersertifikasi. Hal itu juga terjadi di Indonesia. Kadangkala penyebaran jumlah guru tidak merata sehingga ada yang kelebihan dan kekurangan tenaga pendidik. Kekurangan jumlah pendidik membuat satu orang guru bisa mengajar 50 orang murid dalam satu kelas. Permasalahan ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu cepat, karena bukan saja pemerintah yang memberikan fasilitas kepada guru untuk mengupgrade. Kurangnya bahan pembelajaran bagi siswa atau guru. Kurangnya bahan pembelajaran bagi siswa atau guru. Hambatan dunia pendidikan lain adalah kurangnya bahan pembelajaran bagi siswa dan guru, seperti buku atau bahan bacaan lain. Ini juga masalah yang cukup serius. Bagaimana siswa dan guru mau belajar atau menambah ilmu kalau bahannya tidak ada? Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah, menyediakan bahan pembelajaran sebanyak mungkin, bisa dalam bentuk cetak, di perpustakaan, mau elektronik ataupun online. Bahan pembelajaran tersebut sebaiknya dapat diakses secara gratis. Setelah itu, banyak anak tak bisa bersekolah karena tak punya dana pendidikan. Kurangnya atau tidak punya dana pendidikan. Untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia adalah menetapkan kebijakan yang bersifat efektif dan berkelanjutan. Kedua, memberikan dana untuk meninggalkan fasilitas pendukung pendidikan. Ketiga, meningkatkan kualitas tenaga pendidik. 4, penanaman pendidikan karakter kepada siswa. 5, pemerataan pendidikan di setiap wilayah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.